M23 diduga mendapat dukungan dari Rwanda, meskipun pemerintah Rwanda membantah tuduhan ini. Dukungan yang diduga ini memicu ketegangan yang semakin meningkat antara kedua negara. Dalam konteks ini, situasi keamanan di Provinsi North Kivu semakin memprihatinkan. Banyak penduduk merasa cemas terhadap kemungkinan terulangnya konflik berkepanjangan, sementara pemerintah Kongo mengalami kesulitan dalam mengendalikan keadaan. M23 lahir lebih dari 1 dekade lalu dengan tujuan utama untuk mempertahankan diri dari kelompok bersenjata lainnya. Dalam hal ini, faktor etnis dan sejarah konflik di wilayah tersebut memainkan peran krusial dalam dinamika yang terjadi. Di GMA, situasi semakin memprihatinkan. Akses yang terbatas dan ketakutan di kalangan masyarakat semakin nyata, memaksa rakyat menghadapi dampak ekonomi yang parah akibat konflik berkepanjangan ini. Dengan meningkatnya tekanan di kamp-kamp pengungsi, situasi menjadi semakin mengkhawatirkan. Banyak keluarga telah kehilangan rumah dan terpaksa mencari tempat berlindung lebih jauh. AK Konflikt ini bermula dari genosida Rwanda pada tahun 1994. Banyak pelaku genosida melarikan diri ke DRC dan membentuk kelompok bersenjata yang memperburuk keadaan, menambah kerumitan situasi. Sejarah konflik antara Rwanda dan DRC dimulai pasca genosida 1994, yang menciptakan ketegangan yang terus berlanjut hingga saat ini. Ketegangan ini memperburuk keadaan di wilayah tersebut. M23 muncul sebagai hasil dari kegagalan kesepakatan antara pemerintah DRC dan kelompok bersenjata pada tahun 2009. Ketidakpuasan di antara anggota M23 akibat pemindahan lokasi menyebabkan konflik yang berkepanjangan. M23 mengklaim berjuang untuk melindungi etnis Tutsi di DRC dari serangan. Namun, situasi regional yang lebih luas menambah lapisan kompleksitas pada konflik ini. Rivalitas antara Tutsi dan Hutu, yang merupakan warisan dari genosida Rwanda, berkontribusi pada ketegangan yang terus berlangsung di DRC, terutama di wilayah timur. Krisis kemanusiaan di DRC semakin memburuk dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan anak-anak yang menderita kekurangan pangan, serta akses yang sangat terbatas terhadap sumber daya. Kontrol wilayah oleh M23 menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, termasuk lonjakan harga pangan dan kesulitan akses terhadap bahan makanan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan pasukan internasional seperti MONUSCO dan kekuatan regional lainnya, menunjukkan kegagalan dalam menjaga perdamaian di DRC. Ketidakpuasan atas hal ini semakin memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. Keterlibatan angkatan bersenjata dari negara-negara Afrika Selatan dalam konflik ini, masih diragukan efektivitasnya. Jumlah yang tidak memadai membuat mereka sulit memengaruhi situasi yang ada. Meskipun telah ada beberapa gencatan senjata yang diumumkan, mereka seringkali gagal akibat ketidakpercayaan yang mendalam antara pemerintah Kongo dan Rwanda, memperburuk situasi yang sudah rumit. Sejumlah upaya gencatan senjata telah dilakukan dalam 12 bulan terakhir namun seringkali gagal akibat ketidaksepakatan. Ini mencerminkan tantangan besar dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Lebih dari 7 juta orang di DRC telah mengungsi akibat konflik berkepanjangan ini. Kondisi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam dan memerlukan perhatian internasional yang serius. Kondisi geografis dan infrastruktur DRC yang terbatas membuat upaya pengendalian keamanan di wilayah timur menjadi sangat kompleks. Hal ini menambah tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas di daerah tersebut.